Jadi materi minggu ini adalah tentang ERD lagi ya. ERD yang sama seperti tadi, kita akan memperdalam lagi dan akan mengenalkan model ERD yang lain ya. ERD bagian 2. Topiknya adalah pemodelan data, top down dan bottom up, hubungan ERD dengan pemodelan data, variasi ERD ya, dan case tool untuk ERD. Oke, jadi yang seperti tadi ya, sudah kita lakukan itu ERD ya. ERD itu adalah salah satu perancangan data ya. Dan sekarang kita akan belajar juga tentang pemodelan data. Jadi apa itu pemodelan data? Pemodelan data ini ya adalah proses pembuatan model data untuk sebuah sistem informasi yang melibatkan teknik-teknik formal tertentu. Oke. Tujuan utamanya untuk apa? Mengubah persyaratan-persyaratan data pengguna menjadi basis data yang sesungguhnya. Nah, jadi setelah kita bikin desain ya yang seperti tadi seperti ERD, nanti kita modelkan dulu. Setelah kita modelkan, biasanya kita terapkan ke basis data yang sebenarnya. Jadi nggak langsung gitu ya, ada beberapa tahapan memang dalam membuat basis data. Kenapa diperlukan? Jadi kita perlu untuk memodelkan data ini untuk memastikan sistem informasi yang dihasilkan nanti ya, basis datanya bisa berfungsi benar dan tetap tepat sesuai dengan persyaratan organisasi yang menggunakannya. Nah, di sini pasti ditulis organisasi yang menggunakannya. Ini seperti studi kasus tadi, karena bisa jadi walaupun sistemnya sama, antara satu tempat dengan tempat lain itu asumsinya beda-beda ya, atau data yang mau dicatat beda-beda. Oleh karena itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi tersebut. Walaupun sama-sama bikin perpustakaan, bisa jadi sistem informasinya perpustakaan di Polinema sama sistem informasi perpustakaannya Kota Malang itu beda karena memang organisasi yang menggunakannya beda. Gitu. Jadi untuk melakukan desain dan pemodelan itu memang harus menyesuaikan bagaimana sih organisasi itu ingin membuat sistemnya. Oke, jadi model data itu adalah hasil dari pemodelan data. Nah, jadi seperti ini. Jadi ya, sebenarnya desain itu mirip sih sama model. Mirip-mirip, cuma nanti kalau desain ya, kita pakai ERD tadi, untuk model data biasanya ada diagram lain. Tetapi bisa jadi juga kita nggak usah bikin ERD, bisa langsung bikin model data dan langsung diterapkan. Oke, ini contohnya ya. Ada entitas mobil, warna dan tahun, ini atributnya. Kemudian entitas yang kedua adalah pemilik. Atributnya adalah nama dan pekerjaan. Kemudian kita juga sama, kita membuat hubungannya. Satu mobil bisa dimiliki oleh seseorang atau pemilik, ya. Jadi kalau model data, biasanya kita sudah tahu isinya nanti itu seperti apa sih kira-kira. Ya, ketahuan ada mobil putih buatan tahun 2007, berarti warnanya putih, tahunnya 2007. Dimiliki atau pemiliknya pekerjaannya dosen, bernama Muhammad Ali. Gitu ya. Nah, untuk pemodelan ini yang sering kita pakai ya adalah yang konseptual data model atau CDM. Ya, ini berisi gambaran data harus disimpan dan signifikasinya pada proses bisnis suatu organisasi. Jadi mungkin beberapa minggu ke depan kita juga akan belajar menggambar CDM. Kemudian ERD ini juga masuk ya di dalam model logikal. Berisi gambaran detail mengenai entitas yang terlibat. Jadi sebenarnya model sama desain tadi itu nggak beda jauh ya, ya memang sama untuk membuat gambaran sebelum kita terapkan ke database. Cuma kadang-kadang orang-orang itu bikinnya logikal dulu, ERD dulu, setelah bikin ERD nanti baru bikin CDM ya atau konseptual. Ketika konseptualnya sudah jadi, baru bikin fisikal. Jadi kalau fisikal ini sudah menggambarkan dengan jelas nanti di DBMS itu seperti apa bentuknya.
udah sangat spesifik. Jadi kalau ERD ini masih sangat global ya, belum detail. Nanti kalau di CDM sudah didetailkan lagi dan lebih detail lagi, lebih jelas lagi di PDM. Seperti itu. Jadi sebelum kita menerapkan ke database, kita membuat pemodelan-pemodelan seperti itu tadi. Oke, jadi ini fasenya ya, analisa kebutuhan, kemudian sebelum perancangan konseptual ini kita bisa mencatat dulu ya dari analisa kebutuhan, kemudian perancangan logis, atau seringkali logis dulu baru konseptual, kemudian baru perancangan fisik. Oke. Untuk membuat pemodelan data ada dua cara, yaitu top down sama bottom up. Yang kita pelajari selama ini ya, yang beberapa minggu ini, itu kita buat top down. Jadi dari studi kasus yang ada, kita benar-benar mulai dari awal. Menganalisa dari studi kasus tadi, entitasnya apa, kemudian atributnya apa, relasinya apa, itu namanya top down. Jadi nanti kalau top down itu, pengguna ya atau mungkin yang mau bikin sistem itu memberi gambaran dulu. Dari gambarannya kita analisis, baru kita gambarkan. Bisa lewat ERD atau mungkin nanti yang lebih atasnya CDM atau juga PDM. Nah, yang kedua, cara kedua adalah bottom up. Kalau bottom up ini spesifik ke umum. Kalau bottom up dilakukan ketika sudah ada sistemnya. Model datanya sudah jadi semua, cuma mungkin nanti mau ada modifikasi. Seperti itu. Jadi kalau bottom up ini pengguna menunjukkan sistem yang sudah ada ya. Manual juga boleh atau terkomputerisasi. Dari sini kita analisis. Jadi kalau top down kita cuma lihat dari penjelasan saja ya, atau mungkin tadi studi kasus, penjelasan berupa tulisan seperti itu. Kalau bottom up kita lihat langsung ke sistemnya. Ini biasanya memang digunakan untuk sistem yang sudah ada. Di mata kuliah kita pasti pakainya yang top down ya. Pakai yang kanan ini. Ada penjelasan sistem, studi kasus, baru kita analisis dan kita buat basis datanya. Kalau bottom up kebalik, ada basis data dulu, baru kita analisis, baru kita buat desainnya. Oke. Nah, jadi ini bottom up itu bisa disebut reverse engineering karena sistem informasinya sudah ada, basis datanya sudah ada, terus kita buat ulang. Oke. Nah, kalau yang top down belum ada apa-apanya, kita cuma tahu penjelasannya saja, studi kasusnya seperti apa, kita analisis dan kita gambarkan nanti dan bisa diterapkan ke DPMS. Nah, biasanya pakai ini ya, ERD. Nah, ERD yang tadi saya gambarkan ya, yang ada di Tera ini ya, itu adalah ERD yang diusulkan oleh Peter Chen ya, Peter Chen pada tahun 1970-an. Jadi sangat lama sekali ya. 1970-an itu udah 50 tahun yang lalu ya. Oke. Nah, dari yang diusulkan tadi sebenarnya ada berbagai macam notasi ERD lainnya. Ada Batchman, Parker, Express, IDE, F1X, Martin Notation, dan lain-lain ini. Nah, yang lain-lain ini biasanya sudah ditambahkan sesuatu ya agar lebih jelas. Sedangkan kalau yang punyanya Peter Chen ini memang yang paling dasar, yang paling mudah. Perbedaannya kebanyakan dari simbol yang digunakan. Secara garis besar, tapi komponennya tetap sama ya. Ada 3 hal, entitas, atribut, dan relasi. Oke, jadi yang akan kita sering pakai di mata kuliah ini, ya yang pakainya Chen ini ya, entity seperti ini, relation, atribut, lain-lain. Ini bisa kalian hafalkan sendiri ya.
Pokoknya entitas ya kotak, gampangannya. Atribut ya yang ini, oval, dan relationship yang diamond. Oke. Ada entitas lemah ketika suatu entitas keberadaannya bergantung ke entitas lain. Contohnya tadi transaksi ya. Kalau tidak ada film, tidak ada pelanggan, tidak ada pegawai, apakah mungkin ada transaksi? Tidak mungkin kan? Apalagi nggak ada filmnya, apa yang mau dipinjam tadi? Nggak mungkin ada. Jadi contohnya weak entity itu transaksi tadi. Tanpa adanya atribut yang lain, dia nggak bakalan bisa dibuat suatu entitas. Sedangkan kalau entitas kuat ya yang tidak tergantung, misalkan film tadi, walaupun nggak ada transaksi ya tetap kita bisa membuat entitas film. Pegawai juga walaupun nggak ada transaksi, nggak ada pelanggan, kita masih tetap bisa membuat entitas pegawai. Bisa jadi kan untuk tadi ya menuliskan ada film baru, itu film baru nanti dituliskan oleh pegawai. Nah, jadi pegawai sama apa namanya tadi film itu entitas kuat. Gampangannya entitas lemah itu ya yang transaksi itu entitas lemah. Kalau misalnya nanti kalian mau gambar, disuruh menyebutkan mana sih yang entitas lemah, biasanya gampangnya ya langsung ambil yang bagian-bagian transaksi itu. Karena bagian-bagian transaksi seperti peminjaman itu nggak mungkin ada kalau nggak ada entitas yang lain. Oke, terus tadi ya setelah kita tahu entitasnya, tentukan atribut, dan kita identifikasi relasinya. Ini sudah berkali-kali kita ulang ya. Karyawan memiliki tanggungan. Jadi tanggungan ini entitas lemah. Tidak bakalan ada tanggungan kalau nggak ada karyawan. Nggak mungkin mendadak keluar data tanggungan padahal nggak ada karyawannya. Oke. Nah, yang nanti kita pelajari juga ya adalah yang Martin. Tapi mungkin Martin ini nggak banyak kita pakai ya, asal kalian tahu saja yang akan banyak kita pakai ya yang Chen tadi ya. Yang Chen ini yang seperti ini modelnya. Sebenarnya yang Martin ini sama saja dengan yang Chen tadi, bedanya hanya dibentuk relasinya. Kalau yang C tadi kan 1M gitu ya, one many. Kita lihat di sini ya, relasinya ditulis angka 1N, 1N atau mungkin MN ya, seperti ini. Kalau di Martin, kita lebih mendetailkan lagi. Ada tepat 1, ada lebih dari 1, ada tidak ada atau 0, ada kemungkinan tidak ada. Seperti ini contohnya. Kalau ada 1, pasti cuma 1 saja data. Garis 2 seperti ini ya, garis aja 2. Kalau 0 or 1, 1 sama bulat, more than 1, lebih dari 1. Seperti ini, 0 or 1 or more, seperti ini, 1 or more. Bagaimana cara memakainya? Kita lihat dulu di sini. Contoh exactly 1. Satu record pada entitas A harus memiliki hubungan tepat satu record pada entitas B. Contoh, satu rektor hanya boleh mengepalai satu universitas. Ya. Dan satu universitas cuma boleh dikepalai oleh satu rektor saja. Karena pasti hubungannya cuma satu. Nggak mungkin kan satu rektor itu mau mengepalai 2. Mungkin. Atau mengepalai 0 universitas. Ngapain jadi rektor kalau mengepalai universitas itu kan? Untuk universitasnya juga paling tidak ada pasti cuma satu rektornya. Boleh ada banyak rektor ataupun universitas yang nggak punya rektor nggak mungkin. Karena pasti ada satu saja, maka seperti ini. Garisnya 2, exactly one, cuma boleh satu saja. Nah, ini contohnya ya. UB itu rektornya ya cuma Budi Santoso aja.
Undip, rektornya cuma Doni Kuntoro. Gajah Mada, rektornya Adi Cahyono, dan selanjutnya ya. Satu orang rektor cuma boleh mengepalai satu universitas. Begitu juga sebaliknya. Satu universitas cuma boleh dikepalai oleh satu rektor. Nah, ini contohnya yang 0 or 1. Satu record pada entitas A boleh memiliki hubungan lebih dari satu record pada entitas B atau tidak sama sekali. Nah, ini contohnya. Misalkan yang A ini PNS, yang B ini pasangan misalkan ya. Satu PNS boleh menikah dengan hanya satu orang saja atau dengan 0 orang ya. PNS itu nggak boleh poligami ya soalnya ya. Jadi di sini satu PNS cuma boleh menikahi satu orang, 0 juga nggak apa-apa. Boleh kan nggak nikah juga nggak dilarang. Jadi kalau boleh nggak nikah atau boleh menikah cuma satu, itu jadi isinya cuma 0 sama 1. Beda sama yang ini ya. Ini harus ada 1, nggak boleh 0. Kalau yang selanjutnya ini boleh 0, boleh juga 1. Kemudian satu orang pasangan yang ada di sini cuma boleh menikahi satu PNS aja, nggak boleh juga nikahi banyak kan, cuma boleh 1. Seperti ini. Ya, ini contohnya. Adi Cahyono, nama istrinya, ini NIP suaminya. Oh ya, ini salah ya. Nomor KTP Esterilitas, suaminya 4. Ania Isabella, suaminya 1. Gitu. Tapi di sini ada Budi Santoso sama Charlie ini, nggak ada nama istri, nggak apa-apa ya. Karena tadi dia boleh nikah, boleh juga enggak kan. Jadi boleh ada 1 di sini ataupun tidak sama sekali. Oke, untuk exactly 1 sama 0 or 1, ada pertanyaan dulu? Halo? Sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Oke ya, saya lanjutkan dulu kalau nggak ada pertanyaan. Selanjutnya, relasinya more than one. Satu record pada entitas A harus memiliki hubungan dengan lebih dari satu record pada entitas B. Ya, contohnya ini karyawan dan keahlian. A ini yang karyawan, B ini yang keahlian. Seorang karyawan, misalkan saya ya, harus punya keahlian misalkan programming sama database. Nah, boleh cuma programming toh, dilarang. Harus minimal 2 ya berarti kalau seperti ini ya. Lebih dari 1. Kalau seperti ini, maka di sininya bentuknya seperti ini ya. Seperti apa ya, ini kartu ya namanya. Bentuk kartu. Kartu kan ada 3. Seperti ini. Kalau harus datanya lebih dari 1. Oke. Mudahnya seperti itu. Kalau di sini ya 1 aja. Kalau di sini berarti satu keahlian misalkan programming tadi cuma dimiliki oleh saya aja. Basis data cuma saya aja. Nanti kalau ada orang lain ya berarti orang lain harus keterampilannya yang lain. Ini contohnya ya. Nomor kandidat 1 kode keahlian PRG. Jadi Adi Cahyono ini keahliannya programming sama desain. Kalau yang nomor 2 analisis programming database. Ada 3 ya. Ini ada 3, ada 2. Oke, seperti itu. Itu yang lebih dari 1. Jadi nggak boleh 0, nggak boleh 1, harus minimal 2. Nah sekarang kalau bentuknya ada garpu dan ada 0 yang di depan, ini namanya 0, 1, or more. Boleh 0, boleh 1, boleh juga banyak. Contohnya ini, sistem informasi toko, terdapat customer yang sudah pernah bertransaksi minimal 1 kali, lebih dari 1, dan juga ada yang belum pernah transaksi. Jadi yang A ini adalah customer ya, yang B adalah transaksi. Satu customer boleh belum melakukan transaksi sama sekali, dia cuma daftar sebagai customer. Satu customer boleh melakukan 1 kali saja transaksi. Dan satu customer juga boleh melakukan banyak transaksi. Kalau seperti itu, maka di sini
0 dan garpu ya. Karena boleh 0, boleh 1 dan boleh banyak. Kalau yang sebelumnya tadi ya, 0 nggak boleh, 1 nggak boleh, harus lebih dari 1. Bedanya itu. Ya. Pelanggannya nomor 1 ada yang transaksinya 1 kali. Pelanggan 3 ini melakukan 2 kali transaksi ya. Pelanggan 2 transaksinya cuma 1. Dan ada pelanggan 4 yang nggak melakukan transaksi sama sekali. Apa? Karena di sini bentuknya 0, 1, or more. Boleh 0, boleh 1, boleh banyak. Nah, ada lagi variasi yang selanjutnya yaitu 1 or more. 1 boleh, banyak boleh, tapi 0 nggak boleh. Setiap dosen harus mengajar minimal 1 mata kuliah. Tidak boleh tidak mengajar sama sekali, tapi boleh mengajar lebih dari 1. Jadi A ini dosen, B ini mata kuliah. Setiap dosen wajib mengajar minimal 1 mata kuliah. Dan boleh banyak. Nggak boleh dosen itu nggak ngajar apa-apa. Ya, ngapain jadi dosen nggak ngajar apa-apa. Ini contohnya ya. Untuk SPK ini yang ngajar nomor 1. Jadi satu dosen ngajar SPK, dosen nomor 1 ngajar SPK sama multimedia terapan, boleh. Dia ngajarnya 2, boleh. Yang dosen kedua ngajar cuma 1 saja, 3 juga ngajar cuma 1, 4 juga cuma 1. Tapi dari 1, 2, 3, 4 nggak ada yang nggak ngajar sama sekali. Minimal 1. Itu untuk 1 or more. Nah, nanti gambarnya seperti apa? Jadi seperti ini ya. Tidak ada lagi yang bentuk relasi seperti ini ya, memiliki, ini nggak ditulis lagi. Terus atributnya juga langsung ada di sini ya, di dalamnya sini atributnya, di bawahnya. Nggak seperti balon-balon di sampingnya gitu, enggak. Terus ada relasi yang di tengah kayak memiliki, melakukan, itu udah nggak dikasih. Dan penghubungnya bukan 1M lagi atau NM lagi, tapi langsung seperti ini. Ini lebih ribet ya sebenarnya ya. Cuma nanti kalau dimanfaatkan untuk pendesainan, sebenarnya ini yang lebih bagus karena dia lebih detail. Tahu datanya boleh 0, boleh 1, atau boleh banyak. Kalau yang tadi kan ya langsung 1, banyak ya, banyak 1. Nggak ada yang tahu ada 0 atau mungkin hanya boleh 1 saja. Oke, jadi banyak tools yang bisa kalian pakai ya. Nah, ini contohnya yang saya pakai itu biasanya Tera ini ya, Tera ERD. Ini bisa gambar yang punyanya Chen, ya, yang bentuk ini punyanya Chen. Kemudian ada Star UML. Ini juga kalau kalian nyari mendingan nyari yang open source ya. Ini tadi saya juga barusan install Star UML. Jadi ini untuk menggambar yang punyanya Martin ya. Punyanya Martin bukan punyanya Chen. Jadi di sini new data model. Jadi bentuk entitasnya nanti seperti ini ya. Untuk agak lagi untuk saya. Nah, jadi seperti ini nanti bentuknya, waktuannya bentuknya sudah di sini kelihatan ya, ada garis-garisnya, ada yang nol, ada yang garpu, nggak sama kayak yang jam tadi. Oke, terus kalian juga boleh pakai yang web ya. Ada ini Glyphy, ini web, free juga, jadi bisa langsung akses di webnya. Nah, kemudian ada juga web lain FFP Plus, tapi ini bayar ya kayaknya ya. Nah, jadi memang ada beberapa yang bisa langsung, misalnya Indraw ini bisa langsung gambar yang model Chen bisa, yang Martin juga bisa. Cuma saya menyarankan saja lebih baik pakai yang open source ya, yang free. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu? Ada? Oke, kalau nggak ada kita latihan lagi ya. Coba kita buka yang di sini.
Kalian masih mendengarkan saya? Ya. Oh ya, masih ya. Masih, Bu. Ya, oke, jadi ini nanti contoh harian. Nah, besok-besok kalau kalian latihan mungkin ya tetap pakai yang model chain dulu ya. Nggak pakai yang lain dulu, kita pakai yang chain dulu. Ada koperasi di Amerika. Dibuat untuk menyimpan data customer dan loan. Loan itu pinjaman ya. Customer adalah orang yang meminjam uang, sedangkan loan adalah pinjamannya. Pada customer ada beberapa atribut, yaitu ID, name, street address, city. Sedangkan pada loan dicatat nomor pinjaman atau loan number beserta amount ya atau jumlahnya. Ya, itu total pinjamannya. Nah, kalau yang di sini ada berapa entitas? Halo. Ada satu. Customer. Ya, customer sama Loan. loan ya. Cuma ada dua ya. Customer sama loan ini. Kemudian atributnya customer ada apa saja? ID. ID, Name, street. Address sama city. Yang menjadi primary key yang mana? ID. ID. Kemudian untuk loan pinjam yang dijadikan atribut apa saja? Loan number. Loan number dan total ya. Total. Oke. Untuk PK-nya yang loan number ya. Ini sudah ditebelin di sini. Jadi kita gampang gambarnya. Jadi nanti ada dua ya, sudah betul semua kalian tadi. Ada entitasnya ada dua, atributnya seperti tadi yang jadi PK, loan number sama customer ID. Nah, kemudian nanti ada hubungan ya. Di sini hubungannya adalah meminjam ya, berarti ya pelanggan meminjam sebuah pinjaman. Nah, di sini belum ada apa ini namanya? Relasinya nih, relasinya belum dikasih kardinalitas, belum ada warnanya. Nah, sekarang kita analisis dulu ya. Satu customer bisa melakukan satu pinjaman saja atau banyak pinjaman? Sepertinya banyak ya, berarti nanti di dekatnya sini ya, di sini ya, dekatnya loan, ini kita kasih huruf apa? Kita kasih huruf apa angka? M, betul. Jadi kita kasih huruf M. Kemudian satu pinjaman itu dipinjam oleh satu orang atau banyak orang dalam satu transaksi pinjaman. Banyak. Satu. Satu ya, betul. Jadi dalam satu transaksi pinjaman itu pasti yang melakukan pinjaman cuma satu orang. Jadi di sebelah sini kita tuliskan apa? Kita tulis satu, betul ya. Jadi di sini satu, di sini M. Ini kurang lengkap ya di PPT-nya ya. Nanti bisa kalian periksa sendiri, analisis sendiri. Oke, ini latihan 2. Sebuah sistem akademik disimpan data mengenai mahasiswa dan orang tua. Dan ada mata kuliah yang diambil. Mahasiswa memiliki NIM, nama, dan satu atau lebih nomor ponsel. Orang tua memiliki nomor, KTP, nama, dan hanya satu nomor ponsel. Mata kuliah memiliki kode nama mata kuliah SKS. Semua mahasiswa, salah satu data orang tuanya harus selalu tercatat dalam database, kecuali mahasiswa dikeluarkan atau lulus. Terakhir, semua mahasiswa harus mengambil beberapa mata kuliah yang sesuai dengan kebutuhan kampus. Dan satu mata kuliah yang sama bisa diambil oleh banyak mahasiswa. Kalau dari studi kasus yang ini ada berapa entitas? Halo? 3. 3 ya. Mahasiswa, orang tua, dan mata kuliah. Mahasiswa yang menjadi primary key? Name. Orang tua? Nomor KTP. Oke. Mata kuliah? Kode. Oke, betul.
Jadi nanti akan ada 3 ya. Seperti ini. Oke. Ada mahasiswa, mata kuliah, orang tua. Kenapa di sini tadi ada atribut nomor HP ini ada garisnya seperti ini ya? Karena satu mahasiswa tadi boleh punya 2 nomor HP ya. Jadi ada seperti ini. Oke, ini orang tua di garis ini. Dia adalah entitas lemah. Karena kalau misalkan nggak ada mahasiswa, pasti orang tuanya nggak akan dicatat. Jadi orang tua bisa dicatat kalau memang ada mahasiswa. Ya. Satu mahasiswa harus mencatat 1 orang tua. Makanya di sini ada garis seperti ini. Jadi mahasiswa memiliki orang tua. Satu mahasiswa tadi harus mencatat minimal 1 ya. Cuma boleh 1 ya, nggak minimal ya tadi ya. Mahasiswa. Semua mahasiswa, salah satu data orang tuanya harus dicatat. Jadinya cuma 1 di sini ya. 1 mahasiswa nyatet 1 orang tua. Dan 1 orang tua itu pasti punya 1 data mahasiswa ya. Orang tuanya salah 1 mahasiswa. Untuk hubungannya mahasiswa dan orang tua, bingung? Sudah bisa dimengerti? Halo? Bisa. Bisa ya, karena tadi memang orang tuanya dicatat cuma 1, makanya 1. Kecuali kalau memang di studi kasusnya setiap mahasiswa harus mencatatkan nama ayah dan ibu, misalkan seperti itu. Kan berarti orang tuanya ada 2, berarti di sini nanti bisa N. Ya, karena di sini tadi cuma 1, berarti yang di dekat orang tua bukan N tapi 1. Oke, lanjut. Untuk mahasiswa dan mata kuliah, 1 mahasiswa bisa mengambil banyak mata kuliah. Oleh karena itu, di sini dia N, ya, dekat mata kuliah. 1 mata kuliah bisa diambil 1 mahasiswa atau banyak mahasiswa? Banyak. Nah, oleh karena itu, di dekatnya mahasiswa juga N. Udah ngerti lah ya, harusnya ya. Oke. Jadi seperti itu saja untuk materi hari ini. Tidak ada harian soal yang lain, sudah cukup. Dan tidak ada tugas ya. Ya, ada pertanyaan dulu sebelum saya akhiri. Jadi kalian untuk gambarnya ya, boleh juga tadi pakai yang sesuai yang ada di sini ya. Ini sudah saya upload sebenarnya tadi ke LMS. Boleh coba-coba install ya. Atau mungkin juga kalau memang laptopnya lagi nggak bisa, boleh menggambar aja pakai kertas. Yang nanti ini upload gambarnya kalau ada tugas ya. Ada pertanyaan dulu? Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kalau misalnya ada belah ketupat yang double itu apa, Bu? Artinya? Belah ketupat yang double. Yang relation itu. Yang relation itu loh, Bu. Oh, ini. Oke, bentar. Kayaknya itu relasi yang lemah. Memiliki itu, Bu. Oke, sebentar saya lihat kan, saya pasti.